Nah itu udah masuk alam atas sadar. Ya. Nah tadi perintilan-perintilan tentang Lauhul Mahfuz itu diawali pertanyaannya kenapa bayi lahir itu berbeda-beda segala-galanya tuh. Nasib di dunia itu berkaitan erat dengan alam bawah sadar yang 95%. Nah, sehingga terbentuklah kita secara detail ini. Nah, kemudian di Lauhul Mahfuz juga tercatat itu nasib akhirat kita tuh. Nah, pembahasannya sampai di sini. Berarti udah kaitannya dengan alam atas sadar. Nah, kemarin di video sebelumnya saya katakan itu bahwa 95% alam bawah sadar itu hanya kita hidup itu harus kita ganti dengan alam atas sadar. Nah, gitu gampangnya. Ya, kiasnya itu gampangnya seperti ini. Misalkan mana ya? Nah, ini gelas misalkan. 95% ini terisi alam bawah sadar. Misalkan kita isi oli gitu ya, hitam gitu kan. Kita ganti dengan 95% alam atas sadar. Air putih misalkan. Ya, sudah buang aja olinya, cuci gitu kan. Nah itu dari mana memahami? Oh, dicuci gelasnya tadi. Gelasnya dicuci yang isi oli tadi, bersih, kering, baru diisi air putih yang tadinya isinya oli. Oli kan nggak mungkin kita minum, gitu. Nah, pengetahuan itu dari mana? Kita membersihkan gelas. Nah, kiasnya kan gelas ini alam bawah sadar, isinya 95% adalah alam bawah sadar, oli gitu kan. 5%-nya itu kita manfaatkan untuk mengetahui bagaimana dari isinya oli menjadi isinya air putih sehingga bisa kita minum. Nah, gitu. Ya. Ya caranya itu ya dicuci, dibersihin sampai nggak ada olinya sama sekali, bersih pakai sabun kan gitu-gitu kan. Nah, itu 5% alam atas sadar harus mengetahui itu. Sehingga memungkinkan kita ganti dengan air putih atau 9 air putih itu kias dari 95% alam atas sadar begitu. Kiasnya seperti itu. Iya, kita hidup itu di 5% itu mengganti 95% alam bawah sadar, kita ganti dengan 95% alam atas sadar. Caranya bagaimana? Lihat budun. Gitu. Dengan ibadah sampai mengenal. Atau ada juga ayat Quran yang mengatakan wa'bud, firman yang memfirmankan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian sampai datang kepada kalian al-yakin. Nah, al-yakin ini banyak yang menafsirkan adalah kematian. Atau kalau makna
Biasanya, mana paling biasa itu adalah ya beribadah kepada Allah sampai engkau yakin gitu. Walaupun kita belum yakin terus kita ibadah gitu kan. Enggak begitu. Datang kematian gitu. Nah, datang kematian ini kenapa menggunakan al yakin? Nah, al yakin ini sesuatu yang identik dengan yang masih gugur di hadapan Allah tuh. Mirip dengan konsep reinkarnasi tadi. Siklus kelahiran berarti siklus kematian. Makanya disebut al yakin. Karena belum bisa pulang, ya sudah muter-muter aja, berarti mengalami berkali-kali kelahiran dan berkali-kali kematian. Kenapa ya? Karena belum diterima. Makanya disebut al yakin. Gitu. Tapi wa'bud rabbaka, sembahlah Robmu, yang identik dengan pendidik ya. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Bisa jadi juga bermakna mati yang memang hanya mati memasuki kesadaran yang lebih tinggi. Nah, ini erat kaitannya dengan alam atas sadar. Gitu. Atau bermakna juga wa'bud rabbaka. Pendidik itu kan ada pendidik di alam jasmani, ada pendidik di alam rohani. Nah, zaman Nabi itu pendidik di alam jasmani ya Nabi, pendidik di alam rohani Rasulullah. Nah, kemudian zaman ini siapa? Pendidik di zaman ini disebutnya wali yang mursida. Kemudian pendidik di alam rohani disebutnya mursyid. Gitu. Nah, itu udah alam atas sadar. Nah, itu sudah mulai mengisi 95% alam atas sadar. Seperti itu. Di situ ada zikir dalam ibadah itu dan lain-lain. Sehingga kita dilihat oleh Allah itu, dilihat oleh Rasulullah itu, dilihat oleh mursyid, kita ini hidup. Tidak seperti mayat, sebagaimana hadis kan. Bedanya orang yang berzikir dan tidak berzikir seperti mayat dan orang yang hidup gitu. Nah, yakin ini ya kematian palsu, gampangnya begitu. Ya. Karena di mata orang dilihatnya mati, aslinya enggak. Gitu. Tidak mati. Ya, terpisah jasad mati. Enggak. Gampang-gampang aja tuh begini. Setiap orang kan ada ruhnya tuh. Nah, kalau orangnya mati, apakah ruhnya ikut mati? Kan enggak. Dilempar lagi pertanyaan yang ekstrim. Jasad itu ada umurnya. Kalau ruh ada berapa umurnya? Ya ruh itu bagian dari Allah ya kagak ada umurnya. Gitu. Enggak terikat umur. Jadi, nah ini makanya pentingnya kita masuk ke alam atas sadar. Inilah ilmu yang sebenarnya yang dimaui oleh Nabi Muhammad. Dia seperti ini. Ilmu
Ya Nabi Muhammad membawanya ilmu ini. Tidak hanya berkutat mati-matian sehabis-habisnya di literasi. Itu nggak tepat.